Dilaporkan kondisi ekonomi Israel saat ini semakin anjlok imbas perang besar-besaran di jalur Gaza. Menyusul hal itu, tentara Israel saat ini membutuhkan 2,6 miliar dolar atau senilai 43,8 triliun rupiah untuk memperluas perangnya di jalur Gaza. Adapun kenaikan biaya tersebut sangat signifikan. Atas hal itu, Kementerian Keuangan Israel menentangnya. Media berita Yediot Ahrodot melaporkan bahwa biaya tambahan perang akan digunakan untuk merebut 40% wilayah Gaza dalam beberapa minggu mendatang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan permukiman Israel di dekat perbatasan Gaza. Selain itu, untuk mencegah dimulainya kembali tembakan roket yang menyasar wilayah Israel. Sehingga keperluan itu semakin membuat ekonomi Israel semakin melemah. Pasalnya selama awal tahun 2025 ini, Israel menghabiskan 67,57 miliar dolar pada 2024 untuk serangan militernya di jalur Gaza. Ex-Menteri Pertahanan Israel yakni Yoav Gallant membongkar kebohongan Israel soal terowongan gerakan perlawanan Islam atau Hamas di koridor Philadelphia yang membentang sepanjang 14 km di perbatasan Mesir dan jalur Gaza. Menurutnya, apa yang disebut militer Israel sebagai terowongan itu hanyalah saluran air dan parit yang dangkal. Atas hal itu, Yoav Gallant membantah terowongan tersebut merupakan terowongan yang canggih. Menurut Gallant, terowongan itu hanya 1 meter di bawah tanah. Disebutkannya, terowongan tersebut hanya digunakan untuk mengangkut air. Gallant menjelaskan cerita tersebut dibuat-buat untuk membesar-besarkan pentingnya koridor Philadelphia. Menurut Gallant, media Israel juga kerap mengarang narasi palsu. Hal itu menyusul adanya kebohongan yang disebarkan militer Israel mengenai terowongan Philadelphia. Yoav Gallant membongkar adanya klaim terowongan itu, yakni Israel memanfaatkannya sebagai alasan untuk menunda pertukaran tahanan. Selain itu, tetap menduduki perbatasan tersebut di sisi jalur Gaza. Diketahui sejak dipecat oleh PM Israel Benjamin Netanyahu pada November 2024 lalu, ini bukan pertama kalinya Yoav Gallant membocorkan propaganda Israel selama ia menjabat. Gallant juga pernah mengakui tentara Israel diberi perintah untuk menggunakan prosedur Hannibal, yakni membunuh tawanan bersama para penculiknya dalam perang. Komunitas Kristen di Gaza mengaku sedih dengan kepergian Paus Fransiskus yang wafat pada Senin 21 April. Pesan-pesan dan kebaikan Paus Fransiskus kini hanya tinggal kenangan. Menurut Kepala Komite Darurat di Gereja Keluarga Kudus di Gaza, George Anthony, 44 tahun, pihaknya sangat kehilangan sosok pemimpin tertinggi gereja Katolik itu. George menyatakan Paus Fransiskus merupakan sosok yang penuh kasih. Pasalnya ia kerap menghubungi komunitas Kristen di Gaza melalui telepon di tengah perang yang menghancurkan wilayah tersebut. George Anthony menyatakan bahwa Paus Fransiskus mulai menghubungi gereja tak lama setelah perang di Gaza mencuat pada 7 Oktober 2023. Hal senada disampaikan oleh pastor gereja Keluarga Kudus, yakni Robo Gabriel Romadelli. Menurut Robo Gabriel, telepon terakhir dari Paus pada Sabtu 19 April 2025 malam, namun hanya beberapa jam sebelum wafatnya. Sebelum meninggal, Paus sempat memberikan pidato terakhirnya di hari Paskah, yakni Paus Fransiskus menyerukan gencatan senjata di Gaza, pembebasan sandera serta bantuan untuk rakyat yang kelaparan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.